Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sani. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya sebagai bagian dari review 1 dengan judul Perancangan Antarmuka Website Portal Berita Mengenai Streetwear Dalam Negeri. Yang pertama adalah latar belakang. Streetwear merupakan bagian dari gaya berpakaian. Streetwear style merupakan gaya berpakaian generasi muda yang erat kaitannya dengan budaya jalanan, menurut Alip Faisal et al. 2018. Perkembangan streetwear secara global semakin berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan pakaian luar negeri maupun dalam negeri berlomba-lomba untuk memproduksi produk dari gaya berpakaian streetwear. Karena gaya berpakaian ini sedang tren di kalangan anak muda sampai tua, semenjak budaya jalanan seperti skateboard, sepeda BMX, musik hip hop, dan lain-lain. Masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Dan tidak adanya website streetwear fashion seputar brand lokal sebagai media informasi dan promosi produk-produk lokal agar lebih berkembang. Dari pembahasan ini, peneliti ingin membuat rancangan user interface website portal berita untuk pembuatan website yang akan digunakan sebagai media informasi dan promosi seputar brand lokal, terutama style streetwear fashion. Hal tersebut dilakukan karena di Indonesia belum ada website portal berita seputar perkembangan brand fashion lokal, dan hal ini juga dilakukan agar anak muda bangsa Indonesia lebih mencintai produk dalam negeri dibanding produk luar negeri. Selanjutnya ada teori perancangan antarmuka website portal berita mengenai streetwear dalam negeri ini membutuhkan 9 teori dalam pembuatannya. Yang pertama, ada teori fashion. Yang kedua, streetwear. Ada teori media promosi, teori website, teori rancangan antarmuka atau user interface, teori prinsip desain, teori warna, teori layout, dan teori tipografi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, data, teori, STP, segmentasi, 5W1H, SWOT, design thinking, ada empathize, define, ideate, prototype, test. Di identifikasi masalah, eh, masih banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya remaja, yang menggunakan produk luar. Tidak adanya website streetwear seputar brand lokal sebagai media informasi dan promosi untuk remaja. Rumusan masalahnya, bagaimana agar remaja Indonesia lebih bangga memakai produk luar negeri dibanding dengan memakai produk dalam negeri. Yang kedua, bagaimana merancang website khusus produk streetwear lokal yang menarik bagi para remaja. Batasan masalahnya, dalam penulisan ini, batasan masalah yang diambil yaitu berita berita seputar brand lokal. Di dalam data, saya melakukan wawancara, observasi, data pesaing, dan studi literatur. Saya mewawancarai Reginaldi Anugrah selaku pemilik Brand Yakov. Observasi dilakukan untuk pengamatan secara online melalui Google untuk mengamati website-website fashion streetwear yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Teorinya tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, positioning, 5W1H, SWOT, kemudian ke design thinking, dan kemudian jadilah website portal berita yang saya akan buat. Lanjutnya
STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam dalam proyek tugas akhir ini, segmentasi dilakukan melalui beberapa pemecahan aspek demografis dan status sosial. Dari segi demografis, rancangan antarmuka website portal berita ini adalah remaja berusia 17-24 tahun. Dari segi statusnya, status sosial ini untuk remaja dengan status sosial menengah ke bawah. Hal tersebut melihat dari produk-produk lokal yang akan diinformasikan lebih mengutamakan harga yang masih bisa dijangkau oleh remaja berumur 17-24 tahun. Hal lainnya yaitu agar meratanya perkembangan dari streetwear fashion keseluruhan status sosial dan tidak terpaku dengan status sosial yang tinggi. Positioning. Peneliti akan membuat rancangan website ini mengarah hanya kepada fashion brand lokal dengan harga yang minim sampai harga yang masih standar untuk remaja. Website ini juga hanya berisikan sebuah perkembangan dari brand-brand lokal yang muncul sampai sudah lama menjalankan produksinya. 5W1 Watt. Apa? Penentuan fitur pada rancangan antarmuka website portal berita mengenai streetwear fashion seperti brand fashion yang berisikan brand apa saja yang ada di Indonesia, serta identitas dari brand tersebut. Siapa? Penentuan target untuk remaja umur 17-25 tahun. Kapan? Menetapkan timeline pengerjaan dari awal akhir agar pengerjaan dilakukan secara sistematis. Kenapa? Untuk mengembangkan sektor fashion di Indonesia yang akan meningkatkan penjualan dari UMKM di Indonesia. Jika hal tersebut berhasil, secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Penentuan lokasi yang optimal terutama di kota besar terlebih dahulu, ialah area Jabodetabek dan luar area Jabodetabek pun pasti akan mengikuti hasil dari promosi-promosi yang dilakukan pada area Jabodetabek. Jadi yang utamanya Jabodetabek. Kalau udah Jabodetabek kan pasti menyebar. Bagaimana menetapkan target website yang tepat dan membantu brand-brand fashion yang baru muncul ataupun sudah lama muncul di Indonesia agar lebih meningkat perkembangannya. Di sini ada SWOT. Yang pertama ada Strength, Responsive UI untuk semua device, sehingga device apapun yang digunakan saat mengakses tetap nyaman dilihat dan digunakan. Yang keduanya ada update berita brand fashion yang ada di Indonesia tanpa memihak brand-brand fashion besar saja. Tetapi brand yang baru muncul pun akan selalu masuk ke dalam fitur ini, sehingga UMKM di Indonesia akan berkembang secara merata. Weakness-nya hanya fokus fashion streetwear. Untuk konten berita, yang kedua, untuk konten berita masih mencari data manual dengan mencari informasi pada sosial media ataupun media lainnya. Untuk lainnya, suatu brand bisa melakukan kontak pada pihak website jika ingin produknya dipromosikan atau dimasukkan ke dalam berita pada website. Selanjutnya ada opportunity, meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia, terutama remaja umur 17-24 tahun, betapa pentingnya mencintai dan menghargai produk dalam negeri sekaligus peningkatan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bekerja sama dengan suatu instansi agar tujuan website ini bisa tercapai dalam memajukan produk dalam negeri. Yang terakhir, ada ancamannya, ya trend perubahan trend fashion yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.